Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jamaah salat subuh yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini pun semoga sesarangan kula panjenengan sami tansah majalaken puji darah syukur kula panjenengan wonten rasipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih jeneng punika kula panjenengan sami saged ingkang sepindah beribadah ingkang nomor kalih thalabul ilmi. Angka 3 kula panjenengan sami saged silaturahmi. Punika nikmat-nikmat ingkang dipun paringi Allah Subhanahu wa taala ingkang kedah kula panjenengan sami syukuri. Mbok bilih kathah tiyang wonten tebih mriku ingkang boten saged ngraosaken napa ingkang diraosaken. Banyak sekali orang yang diberikan nikmat oleh Allah tetapi tidak diberikan kesempatan. Banyak sekali orang diberikan kesehatan tetapi tidak diberikan kesempatan. Akan tetapi juga banyak orang yang diberikan kesempatan tapi tidak diberikan kesehatan. Wah, ini karena sangat. Oleh karena itu, kula panjenengan kedah bersyukur. Bersyukur kita dari bangun tidur. Sinten ingkang bangun tidur kalau mau doa. Aduh, lali doanya. Ada yang bangun tidur baca doa? Langsung doa Bismillahirrahmanirrahim. Doa bangun tidur langsung yang dicari makanan. Kita ketika bangun tidur langsung kita berdoa. Minimal kalau panjenengan nggak bisa doanya, nggak bisa komplit panjenengan doanya alhamdulillah. Sakit molet itu alhamdulillah. Wanope wonggo molete ganggu kancane. Wah, alhamdulillah. Itu nikmat yang luar biasa. Banyak sekali orang di luar sana molet mawon boten saged. Anop niku boten saged. Ya, orang-orang di luar yang di rumah sakit itu ya terus anopnya gak iso. Makanya kita harus bersyukur, membasahi lidah kita dengan bersyukur kepada Allah, dengan mengucap alhamdulillah. Mari kita ucap alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita surahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri tauladan. Jadi nabi yang menjadi suri tauladan kita bersama. Seluruh hidup Nabi itu ibaratnya adalah perkataan Nabi. Jadi harus kita tiru sama. Nabi memberikan sunnah, memberikan contoh, menjaga wudu. Kalau kemarin ketika COVID kita diberikan wejangan dari pemerintah, diberikan wejangan dari puskesmas. Jaga 5M. Mandi
Mandi dijaga mboten. Nek mencuci tangan mboten masker nipun. Sampai cuci tangan, ora satu rapopo. Niki. Mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker, terus mengurangi kerumunan dan lain sebagainya. Kita ikut derek kerumunan panjenengan patuh. Nek masjid nganggo masker, nganggo helm, dipakai semua. Biar aman dipakai semua. Terus kalih tanggane jaga jarak. Kalih sederekipun napa suzon jaga jarak kalih suzon. Waktu ini jejak Covid ini. Sebenarnya setelah ini Covid ini kita sudah suzon. Ketika kita diperintahkan ayo pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dan sebagainya, kita patuh. Tetapi ketika Rasulullah memberikan contoh, ayo jaga wudu, kita malah nggak melaksanakan jaga wudu. Nah ini yang perlu kita perbaiki. Semoga kula lan panjenengan sami mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Hari agar kita mendapatkan syafaat, karena banyak orang yang ingin mendapat syafaat tetapi malas untuk bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Mari kita bersalawat dengan salawat yang paling gampang. Ribuan salawat paling gampang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimahumullah. Dari ibu nyuwun sewu, kalau pertemuan kemarin yang pertama saya paling awal datangnya, yang ini nanti tenang. Nyuwun sewu motor pun kalau mogok, motornya itu disalah banget sakit-sakit. Terus suruh diotak-atik itu. Tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah akhirnya saya bisa silaturahmi di sini. Saya itu bahagia, senang. Bahagia bisa bertemu panjenengan. Ini adalah obat bagi saya, obat bagi panjenengan. Semoga yang hari ini sakit besok segera sembuh. Tidak besok nanti pulang dari sini bawa terong, bawa tahu atau di sumber dengan alhamdulillah. Pileknya ditambani oleh sambel, ya, pedas sama sembuh. Sebelumnya saya ingin berbagi kebahagiaan dulu. Tidak afdal ketika kita belajar tidak bahagia. Bahagia bukan hari ini? Bahagia mas, bahagia. Kalau katakan ini bahagia mas, bahagia. Ya, tanda bahagia panjenengan harus banyak tersenyum. Nah, ketika ketemu saudaranya tersenyum, senyum bukan mau. Senyum mas, kali mas. Perempuan ya, ketika kita bertemu saudara kita tersenyum, mengucapkan salam sambil tersenyum, pada dengan salaman sambil tersenyum, assalamualaikum. Oh enak, enak betul kata wanita tadi. Assalamualaikum pak. Sobi betul, bingung. Berangkat kalau tadi hatinya pasti langsung. Nopo kita bawa kira dengarin ini, wah ini mesti membayar tanggal tua ini. Cicilannya akeh gitu. Ya seperti itu. Langsung muncul susun-susun. Makanya kita harus berbanyak tersenyum pada saudara kita. Ketika bertemu saudara berbagi senyum, mengucapkan salam dengan tersenyum. Monggo sebelumnya saya ingin panjenengan duduknya yang nyaman dulu. Coba duduk yang nyaman. Tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik nafas dari hidung ibu bapak. Tarik dulu, keluarkan dari mulut. Dari ditarik kamu dikeluarkan. Tarik dulu. Santai, relax. Bon. Setelah relax, saya ingin panjenengan angkat tangan kanannya. Digoyang-goyangkan. Ini syarafnya kesannya lentur. Habis ini supaya lentur lagi pakai syarafan. Syarafan ini mungkin lentur tangannya. Bon, yang kiri, ini enak. Nah, sambil sholawatan saged panjenengan sambil berzikir pada Allah saged. Oh, yang kanan turunkan dulu. Kemarin saya masih ingat ketika di sini saya memberikan jenengan ketika pulang itu ada PR. PR-nya kita ketika pulang perbanyak berzikir kepada Allah.
Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Ya, itu perintahnya Allah. Kita ingat Allah, maka Allah ingat kita. Makanya kita sampai rumah di sini juga perbanyak zikir kepada Allah. Wah, gimana? Subhanallah. Minimal subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wah, 3 kali. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sinten yang dari rumah tadi sampai masjid berpikir, enten betul, betul, mana saling tanggane mas. Nah nanti dibiasakan, enak kok jadikan sambil duduk layah-layah. Subhanallah walhamdulillah, tiba-tiba tidur. Jadikan jalan naik motor daripada bengong kesambet setan ngejeglong jatuh. Jadikan sambil pikir subhanallah walhamdulillah. Jadi ketika hati kita sudah bertemu dengan Allah itu enak. Nah, makanya pada pagi hari ini insya Allah saya akan menyampaikan tentang 4 racun hati. Racun hati ada 4, tapi obatnya ada 5. Tombol hati, obatnya kan 5. Tombol hati ono 5 perkara ni kabeh. Kok kabeh kalih? Tunggale dhewe kok kalih lho. Kabeh pisan maca Quran lan maknane. Tadi kita sudah baca Quran, bukan hati. Obat aja untuk kita. Kabeh pindho kali sinten? Kali sinten? Kabeh pindho salat wengi lakonana. Ada yang hari ini gak bangun tahajud? Oh, kata mas, kata tahajud keselawai. Salat malam kita dirikan. Nah, ayo bapak ibu. Minimal kalau nggak bisa banyak-banyak rakaat, 12 rakaat nggak bisa, ya kita minimal 2 rakaat. 2 rakaat 1 witir, 9, Allahu Akbar. Ini. Namun terkadang kita, wes enak-enak dulu mas, ngopo, sesuk nyambut gawe. Ketika kita diperintah oleh atasan, ketika kita diperintah oleh juragan, kita manut, siap, lemah. Tapi ketika dipanggil oleh Allah, diperintah oleh Allah, kosek-kosek. Padahal ketika nyuwun kali Gusti, niku panjenengan maksa-maksa, ya Allah Gusti, paling lancar rezeki kula ya Allah. Dong kali nangis-nangis, ya Allah Gusti, ya Allah tangan kula lunas ya Allah. Nangis-nangis itu. Minta kepada Allah dengan menangis-nangis, tetapi ketika diperintah oleh Allah kita malas-malasan. Seimbang benar? Tidak seimbang. Ketika kita berdoa kepada Allah, pingin doa kita segera dikabulkan. Tetapi kita semasa hidup, ketika dipanggil oleh Allah kita bermalas-malasan. Diminta sedekah kita tidak mau. Tombol hati, kabeh pisan maca Quran lan maknane, kabeh kale salat wengi lakonono, kabeh 3. Ribut. Wong kang saleh kumpul. Alhamdulillah pagi hari ini kita berkumpul dengan orang-orang saleh. Niki, boten enten sing rasa alhamdulillah. Saleh niki. Biasane nek kumpule kalih petang, konsumsi petang mriki. Mun ora petang mriki.
Pun boten usum. Alhamdulillah boten usum. Berarti yang itu sampai kami. Itu ini boten enten. Alhamdulillah. Bapak kota Aminan. Teng desa urut sing wetan niku. Wetan sing dirasani tonggo etan, tonggo kulon sak RT pun dirasani. Petan sak jam ku sak RT pun khatam. Tonggo sak RT pun khatam. Mati rambutnya di petan. Bukan saya ulama. Yang keempat, zikir wangikan zikir tadi. Yang kelima, kembali yang keempat tadi di puasa, berpuasa. Yang kelima, zikir malam, berpanggilan. Yang itu adalah salah satu obat hati. Tapi yang akan kita bahas hari ini adalah penyakit hati, racun hati. Ternyata hati kita itu ada racunnya, Bapak Ibu. Hati kita itu ada racunnya. Hati kita tidak selalu bersih. Hati kita tidak selalu lurus. Hati kita tidak selalu baik-baik saja. Allah selalu membolak-balikkan hati. Makanya kita diajarkan doa yang muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Kita diajarkan doa seperti itu. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati hamba pada agamamu. Racun hati yang pertama itu adalah dari pandangan mata. Berlebihan dalam melihat. Ternyata racun hati, pada hatinya di sini, matanya di sini, ini bisa berhubungan. Jadi racun hati yang pertama adalah karena pandangan mata yang berlebihan. Kita memandang secara berlebihan. Pandangan pertama, jika gitu, pandangan pertama itu masih diampuni oleh Allah. Bapak-bapak lihat, indahlah tidak sengaja, ada gadis. Terus auratnya terbuka, kita melihat sekali pandang, langsung astagfirullahaladzim, diampuni oleh Allah, tidak hilang dosa. Tetapi masyarakat astagfirullahaladzim, astagfirullah, malah diulangi terus, dinikmati, itu yang jadi dosa. Ketika sekali pandang masyarakat masih diampuni oleh Allah, namun pandangan-pandangan berikutnya itu yang menimbulkan dosa. Sama anak-anak sekarang, anak-anak muda sekarang ketika mereka berzina, ini kemarin saya baca berita itu di Jawa Timur, mana itu Nganjuk atau mana itu ya, anak SD memperkosa anak usia 7 tahun. Ini ngeri banget. Anak-anak itu loh, anak-anak loh. Anak kecil memperkosa anak kecil, anak SD memperkosa anak usia 7 tahun. Berarti pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Saya katakan seperti itu. Yon sewu, saya ngestol di SD juga. Di Sragen itu saya ngajar di sekolah dasar. Ketika saya lihat, saya sering negur guru-guru. Karena dulu di Sidoarjo itu ada guru yang memakai pakaian apa itu? Pahlawan. Pakaian pahlawan, bukan pahlawan Indonesia. Pahlawannya luar negeri. Ada yang pakai Spiderman, ada yang pakai Captain Amerika, ada yang pakai nomor Batman dan sebagainya. Guru tapi memakai seperti itu dengan alasan apa? Dengan dalih biar orang-orang, biar anak-anak itu tidak takut pergi ke sekolah, dan biar mereka itu tertanam dalam hati anak-anak sekolah itu menyenangkan. Kalau saya mengatakan bukan seperti itu caranya, itu cara yang salah. Saya sering mengatakan pada guru-guru yang ada di sana, bukan hanya karakter anak yang hilang, tetapi karakter pendidikan di Indonesia ini sudah hilang. Indonesia tidak kurang orang pintar. Orang pintar kurang betul.
Sing dados DPR S1, S2, S3. Kata boten. Kata. Pejabat itu pendidikannya tinggi-tinggi, pinter-pinter. Tetapi Indonesia itu kurangnya orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang berkarakter. Tuh. Berpendidikan banyak, S1, S2, S3 dokter, bahkan yang nyolong itu S3, S2, para sarjana yang nyolong, lulusan sarjana. Dalam apa bansos? Itu kayak mereka orang-orang pinter. Kita yang rakyat kecil paling komentar nyolong sendal, betul itu. Nyolong sendal, itu nek ketahuan sendal itu makan gawe swallow boleh gawe eder, betul itu. Boleh makan sendalan, makan sendalan boleh sendalan. Paling mentok niku orang-orang yang kita anak bawah, orang-orang di sekeliling kita niku paling apa sih? Mencuri untuk kebutuhan makan mereka. Itu hal yang sama. Tetapi responnya juga terlalu berlebihan. Maling kecekel dikanteni, padahal maling beras untuk menghidupi keluarganya di rumah. Dia tapi nanti babak belur, bahkan dipukuli, bahkan dibakar. Kecil boten. Coba koruptor yang digitukan, wonten boten? Enggak berani, takut di penjara. Berarti hati kita tidak adil. Kita hanya berani kepada orang-orang yang lemah. Nah ini kita. Kok sampai situ tadi? Astagfirullah. Kembali ke laptop. Kita tadi penyakit hati. Penyakit hati itu dari mata, sama pejabat-pejabat sana, sama nanti yang punya jabatan. Kalau dengan ketika punya jabatan, ujian yang pertama adalah dari mata. Ujian yang pertama dari mata. Ketika awalnya ditawari, ini ada 100.000, naik lagi 1 juta. 1 juta ditolak, 1 juta ditolak. Semakin hari di bawah semakin tinggi. Oh 5 juta. Akhirnya ya diterima. Langsung tambah terus. Awalnya sedikit. Berasal dari mana? Dari mata. Tadi penyakit anak muda sekarang juga seperti itu. Awalnya lirik-lirikan. Wah, ayo ya dilirik. Setelah lirik-lirikan ada komunikasi. Setelah komunikasi yang berlebihan terjadi kegiatan yang tidak diinginkan. Ya, hamil di luar nikah banyak banget. Banyak kasusnya. Anak SD melahirkan ada nggak? Ada. Anak SMP melahirkan ada nggak? Ada. Kata sangat. Bahkan ketika di tempat saya dilapor oleh masyarakat bahwasanya di kampung sebelah itu ada anak SMP yang sudah hamil di luar nikah. Anak SMP itu. Saya tarik terus remajanya harus kita jaga mas. Ayo, monggo dijaga bersama-sama. Awalnya dari apa toh? Dari mata. Pandangan mata yang berlebihan. Tidak hanya itu, kulolan panjenengan yang ngoten niku, ibu-ibu yang ngoten niku. Di tempat saya masih banyak sekali ketika melihat orang, apalagi di Jawa Barat, di kampung bang saya, itu masih banyak saya itu. Ketika melihat tetangganya bahagia, tangganya sakit tumbas motor, harusnya kita bahagia apa serik? Serik no bahagia. Itu lagi bahagia mas, bahagia. Lihat tetangganya beli motor baru, harusnya kita bahagia malah serik. Ini dia kemudian padahal kerja di tukang sayur misalnya. Besok beli mobil tambah serik lagi. Jadi saatnya betul sayur, betul tempe, besok mobil. Besok bangun rumah kita makin serik lagi, makin iri lagi. Awalnya dari mana? Dari pandangan mata yang berlebihan. Ibu-ibu pegang HP, lenggah duduk anteng niate cuma scroll HP, buka Shopee. Ibu-ibu sosialita yang di luar sana pegang HP, buka Shopee, niate cuma scroll HP. Udah kok enak daftar HP kan ya? Diklik. Loh, nah kok ini enak jilbab apa lagi?
klik meneh. Niki nek jam 10 banget itu promo ya Allah Gusti. Diklik meneh. Niatnya cuma main HP scroll, tapi ketika sudah lihat Shopee enten promo-promo lain akhirnya apa? Ya diklik. Awalnya dari mana? Dari hati. Itu yang bisa menyebabkan penyakit. Apalagi berlebihan. Memandang secara berlebihan itu tidak baik. Panjenengan kagum terhadap orang secara berlebihan itu juga tidak baik. Menimbulkan aib. Memandang kagum secara berlebihan itu tidak baik. Apalagi sering, syirik, iri secara berlebihan itu juga malah tambah tidak baik. Itu awalnya dari pandangan mata. Racun hati berikutnya setelah pandangan mata. Oke, pandangan mata. Sebelum ke pandangan mata saya ingin bercerita. Sebelum ke berikutnya, racun yang berikutnya, pandangan mata ini. Coba kalau nikmat mata ini dicabut, hati kita masih bisa terkena racun bukan? Masih bisa bukan? Masih bisa. Walaupun pandangan mata sudah dicabut, nikmat pandangan mata ini sudah dicabut, tetapi hati kita masih bisa terkena racun. Masih bisa. Contohnya siapa dulu ketika zaman Rasulullah ada pengemis buta. Ada pengemis buta di pasar Madinah, buta loh ini. Tapi bisa menghina Rasulullah, memfitnah Rasulullah ini. Pengemis buta. Enggak melihat, enggak tahu Rasulullah, enggak paham siapa itu Rasulullah, tapi dari lisannya selalu menjelek-jelekkan Rasulullah. Ketika ada orang yang lewat di pasar Madinah dikatakan, jangan percaya Muhammad itu penipu, Muhammad itu pendusta. Mendengar kabar itu Rasulullah datang pada pengemis itu. Apa yang Rasulullah lakukan? Digamari, betul. Rasulullah itu ada akhlaknya luar biasa. Walaupun ada yang menghina beliau, tetapi beliau akhlaknya masih luar biasa. Dia apa? Disuapin. Mau makan dikasih, disuapin. Ketika disuapin juga pengemis tadi masih menjelek-jelekan Rasulullah. Masih dijelek-jelekan. Disuapin. Jangan percaya Muhammad itu penipu, pendusta, penyihir, tidak tahu seperti itu. Padahal yang jawab itu kan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad marah bukan? Tidak marah. Coba panjenengan. Oh, jangan percaya ngatami loh. Sedangkan nek jojo-jojo nek jengrian tamu tempe bayar sesuk. Padahal yang ngatami sing dulang. Pripun? Oh, dulang kok mau. Ya wis bisa lho. Sak piring-piring sisa. Kita yang gak sabar seperti itu, tapi Rasulullah menyambut. Pandangan matanya sudah tertutup, tetapi masih bisa terkena racun hati. Kenapa? Masih banyak penyebab yang lainnya. Antara yang kedua adalah berbicara berlebihan. Kadang saya bapak-bapak pun buatan yang berbicara berlebihan. Bapak-bapak itu pun tipe-tipe orang yang siap. Udah, Bismillahirrahmanirrahim. Orang itu bapak-bapak. Ini yang rawan ibu-ibu, Kristo ini berbicara yang berlebihan. Karena bapak-bapak itu kalau berbicara itu pun cekap 2000 kata. 2000 kata pun cekap. Ibu-ibu pun cekap 20.000 kata. Ngomong itu buah dan ditakoni, Bu sakit putih. Oh aku udah kan kalau cenderung untuk jana. Gitu nih kalau mau nek PRJ gitu. Mau aku untuk TP, untuk tampil di sini, untuk terong. Jadi long boy dari juga gitu. Kentang sini gede itu. Padahal cuma ditanya, Bu sakit putih. Jawaban buat sakit masjid. Bapak bawa tanya Pak saya di masjid. Ada. Ibu gak mau dijelaskan sampai lutut. Bahkan mau tanya lagi, jadi. Jika saya paham. Itu bapak-bapak, ibu-ibu itu banyak kata, banyak berbicara itu namun moderasi. Tugas kita sebagai para bapak itu apa? Mendengarkan. Ibu-ibu ini pun aku punya di rumah kok. Kita Bu, di rumah kan punya duit. Jadi mau kata heran. Ibu-ibu ini punya didengarkan.
pun dengarkan mawon. Bu pun wadah bab sing ora penting niku. Nek ngene iki ya dirukokne Bapak. Mung kucinge tanggane niku peteng melih. Kuwi dadak diomongke, lho makake lho kucinge tanggane peteng meneh. Jadi sebentar sama kayak kucing ini. Kucing sebentar sama Pak. Wah, kucing itu jadi masalah. Tetapi ibu-ibu harus berhati-hati. Ucapan panjenengan ibu, perkataan yang berlebihan ini bisa menjadi racun hati. Ucapan kita yang terlalu berlebihan, banyak bicara, kita nggak sengaja ketika sambil nanti milih sayuran, sambil ambil sayuran lisan kita ini, wah berundang bersulung nih, terus kayak ini, sambil itu bahaya. Berbanyak berlebihan dalam berbicara. Makanya Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman pada Allah dan Rasul dan hari akhir, maka dia berkata yang baik atau diam. Pun kalau kita tidak tahu masalahnya, kita mendel mawon. Jangan sampai kita tidak tahu masalahnya, ikut-ikut nambah-nambahin. Itu kan sangat. Ada kecelakaan, tabrak motor, padahal sing usul kepala motor. Kita nggak tahu masalahnya, mirip tok. Kecelakaan, terus kepala motor kan ada kepala ini, ucul. Kita nggak tahu masalahnya, kita menunggu tadi. Tadi ada kecelakaan, saat kepala ini ucul. Oh sampai kita tadi, bu, bukan ini kecelakaan bu. Mau tabrak si cewek itu ucul bu. Ada kepala motor sih ucul. Nah ini bahayanya ketika kita terlalu banyak bicara dan kita tidak bisa memfilter menyaring apa yang kita ucapkan. Dan kita harus berhati-hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 23. Ada yang sudah hafal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali jangan engkau mengatakan kepada keduanya perkataan mau bertenang saja. Perkataan saja tidak boleh ketika dengan orang tua. Ini hati-hati. Ini hanya dari perkataan. Perkataan saja dulu. Saya ada cerita tentang Alqamah. Alqamah itu sebelum menikah dia ibadahnya rajin. Dia kepada orang tua taat, patuh, mendengarkan orang tua Alqamah itu. Tetapi setelah menikah, ini mungkin banyak sekali. Saya di rumah sering menjumpai seperti itu di daerah saya. Bahkan di satu kelurahan itu ada yang masih seperti ini. Jadi ketika sebelum menikah ibadahnya topsel. Ketika sebelum menikah bakti kepada orang tuanya luar biasa. Tetapi setelah menikah ibadahnya bahkan baktinya kepada orang tua tergeser oleh kecantikan istri. Nah, tergoda oleh pesona-pesona istrinya. Ini banyak sekali. Akhirnya Alqamah ini juga sama seperti itu. Hingga di akhir hayatnya dikisahkan bahwasanya Alqamah ini meninggal, tetapi ketika sakaratul maut itu susah, nyawa masih di kerongkongan, susah. Kalau itu
sahabat bingungan, cari Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah bertanya, kenapa kok bisa sampai seperti itu? Sahabat gak ada yang tahu. Akhirnya dicari tahu. Datang ke rumahnya Ibunda Alqamah, ceritakan oleh Ibunda Alqamah. Lalu Ibunda Alqamah dipanggil oleh Rasulullah. Ternyata semasa hidupnya Alqamah ini menyakiti hati orang tuanya. Nah, hati-hati. Kenapa saya berusaha seperti itu walaupun isinya bapak-bapak, ibu-ibu? Karena hakikatnya, sekali lagi saya katakan, di pertemuan kemarin juga saya sampaikan, hakikatnya kita adalah seorang anak dan akan terus menjadi anak. Walaupun sudah jadi orang tua loh, kita tetap menjadi seorang anak. Bakti kita udah orang tua itu wajib. Nah, ini terkadang kita lupa kalau kita udah punya keluarga, udah punya anak, bahkan udah punya cucu, lupa dengan orang tua kita. Jangan sampai seperti itu. Nah, ini racun hati yang kedua bisa terkena sampai ke hati manusia karena apa? Lisannya. Maka dari itu saya selalu menyampaikan, kita basahi lisan kita, perbanyak lisan kita dengan berzikirullah, berzikir kepada Allah. Kalau tidak bisa, kita perbanyak diem, konvender. Nah, itu. Ini racun hati yang kedua. Yang pertama tadi adalah pandangan yang berlebihan. Yang kedua adalah berbicara yang berlebihan. Terus yang ketiga, makan yang berlebihan. Makan itu diperintahkan oleh Allah, tapi jangan berlebihan. Banyak sekali orang panjang. Apalagi ketika Ramadan ini. Tapi Ramadan itu juga karena godaan mata sebenarnya. Lapar, luwe, sudah dari pagi sampai sore tidak makan, akhirnya tergoda. Campur, cendol, es dawet, gorengan, terus kurma, apalagi semangka, pecel lele, ayam goreng, ayam bakar. Kok sangat enak. Dibeli semuanya. Tetapi ketika dimakan tidak kuat perutnya. Banyak, akhirnya apa? Ketika makannya banyak, sholat isyanya juga lewat. Sampai kantuk kesetak leren, saya tidur habis makan, malah sholat isyanya bablas. Nah ini, jangan sampai kita terlalu banyak makan yang secukupnya saja. Makan yang secukupnya, tidak usah terlalu muluk-muluk. Perlu nganggo sendok, muluk-muluk, sendok sakit, garpu sakit. Nah, tidak usah terlalu serakah, tidak usah terlalu menuruti hawa nafsu kita. Makan secukupnya. Berikutnya penyakit hati, racun hati yang terakhir adalah teman di sekeliling kita. Ini penting banget Bapak Ibu. Teman di sekeliling kita, teman-teman kita. Siapa yang menjadi teman kita? Sudah jelas ada hadis yang mengatakan bahwasanya jika kita berteman dengan penjual minyak wangi, maka kita akan juga mendapatkan wanginya. Kalau kita berteman dengan pandai besi, maka yang kita akan dapat apa? Percikan api. Jadi teman itu mempengaruhi. Nah, ini kucing yang kita omongkan tadi, sing matang tadi. Teman itu mempengaruhi agama kita. Siapa teman bergaul kita? Awalnya sebelum kemana? Sebelum masuk ke pemerintahan, mengkritik pemerintah tegas nih, menyuarakan keadilan, turunkan harga BBM dan lain sebagainya, menyuarakan keadilan. Setelah masuk ke pemerintahan, main mawon, diam saja. Karena apa? Karena lingkungan. Karena lingkungannya di sana seperti itu. Kita menolak mengkritik atau oleh temannya. Ini loh. Sama, kita juga harus seperti itu. Kalau teman kita
di sekeliling kita sukanya ghibah, sukanya gosip, sukanya rasa-rasa, maka kita juga akan ikut rasa-rasa. Minimal kalau kita tidak ikut membicarakan, tapi kita ikut mendengarkan. Nanti sampai rumah dikatakan sama suaminya, ketika di tempat rasa-rasa tadi dikatakan, bukan tadi tahu ketika soto pas jiko PRJ nono jiko tahu di dulu ada kata siji loh. Ketika ada teman-teman yang sedang bergosip seperti itu, panjenengan hanya mendengarkan. Nanti sampai rumah disampaikan ke bapak ya, Pak, masuk Pak, bukan timur loh Pak, jiko tahu ini loh Pak, aku tuh jadi siji loh Pak, bukan dia jadi loh Pak. Disampaikan seperti itu. Kalau lingkungannya kita seperti itu, maka kita akan terbawa seperti itu. Makanya kita harus memilih-milih lingkungannya yang tepat. Sama di sekolah saya itu ada anak-anak kelas 4 dan kelas 5. Saya yang sering memarahi anak-anak seperti itu. Anak kelas 4, kelas 5 itu sekelibat saya dengar mereka sudah membicarakan website yang porno. Anak kelas 4 kelas 5 ibu. Kelas 4 kelas 5 yang dibuka website porno. Langsung dengaran saya tanya, siapa yang ngajari? Saya panggil ibu bapaknya. Saya itu ketika ada seperti itu saya panggil bawa ibu bapaknya. Ibu bapaknya saya panggil ketika saya tanya, ibu bapaknya nggak ngajari, bahkan di rumah nggak dipegang HP. Siapa terus yang ngajarin itu? Saya tanya anaknya, ternyata teman-temannya. Ini loh bahayanya kita. Mungkin ketika kita mendidik anak kita di rumah dididik tekun, di rumah dididik sholat dan sebagainya, tetapi setelah itu kita tidak mengawasi pergaulan mereka, ya sama saja. Gitu. Sama saja. Problematika anak-anak saya sedikit banyak paham problematika anak-anak. Ketika saya berkisah dongeng itu di salah satu tempat, itu ada anak-anak. Ketika saya masuk motor itu, langsung miso-miso Bapak. Tidak hanya satu dua, hampir 4, 5, 6 anak-anak itu miso-miso sambil ngacungke jari tengah ke saya. Oh saya kaget. Untung saya balas miso. Sampai saya balas miso, malah padu mungkin anak-anak. Enggak. Ketika anak-anak itu datang sambil miso-miso, saya cuma senyum. Sambil cerita senyum itu. Astagfirullahaladzim. Ternyata rusaknya moral anak kita itu sudah benar-benar kritis. Tarafnya itu merumus, kritis pun. Detak jantungnya pun kritis daripada sakit. Perusakan moral itu dari mana saja. Banyak sekali anak-anak kita diserang. Makanya kita harus menjaga pergaulan anak-anak kita. Saya berusaha menanggulangi anak-anak remaja di rumah. Jadi anak-anak di rumah itu suka main HP. Sekarang zamannya adalah zaman HP. Ketika anak dipaksa pisah dari HP, bisa nggak? Tidak bisa. Anak-anak sekarang sudah terlalu candu dengan HP, dan zamannya adalah zaman HP, zamannya udah elektronik. Anak-anak harus dididik sesuai zamannya. Ya udah, anak-anak, bahkan anak-anak sekarang lebih pintar daripada orang tua. Iya dong, bapak-bapak yang ngagem HP kata niki sakit boten. Nah, boten sakit. Lari-lari pinter boten. Pinter. Anak usia 5 tahun main HP lebih pinter dari bulu waktu dulu. Iso yo nang seperti itu. Banyak sekali. Kita tidak bisa memutus anak dengan elektronik. Tetapi kita bisa membatasi dan mengawasi. Anak usia 0 sampai 0 itu belum boleh main HP, Pak. Bayi, terus anak-anak balita itu tidak dianjurkan, bahkan tidak ada yang menganjurkan diberikan HP itu, tidak dianjurkan sekali. Tapi orang tua sekarang, orang tua zaman now itu pengen nenek anak nangis dikasih HP. Niki realita nih. Masa itu ben anak yatim diparingi HP. Sebenarnya yang merusak anak pertama kali siapa? Yang merusak anak adalah orang tua. Bukan lingkungan di luar, tetapi lingkungan di dalam rumah yang merusak. Ini saya sampaikan.
Mumpung ada ini ibu-ibu yang masih muda, calon ibu, dan kata bukan calon ibu ini. Oh, anak muda ini nggak ada, nggak ada. Ibu-ibu yang masih punya anak kecil. Terkadang itu kita yang buat penyakit, tetapi kita bingung mencari obatnya. Sering saya sampaikan kepada orang tua di sana, Bapak, Ibu, kita itu selalu, kita itu sering membuat penyakit, tapi kita bingung cari obatnya. Ketika anak kita masih usia balita, ketika anak kita masih usia SD, SMP, itu kita biarkan ketika nggak sholat subuh itu nggak diajak. Kita buatan ini, buatan aku ngajak lari ini, anaknya masih tidur itu sakit mas, diterusin. Padahal ketika rumah jenengan kebakaran, jenengan juga buatan itu, bukan mesti ya, ini kok bukan lari. Tetapi ketika jenengan ancamannya neraka, bangunkan tidak. Berarti jenengan lebih takut siksa di dunia daripada siksa di akhirat. Lalu imbasnya apa? Ketika anak dibiarkan seperti itu, ben sakit, iki 7 tahun, iki SD kok, wis ben turusin sakit, ben turu nanti kok jam 7, tangi-tangi adus sekolah. Sikap orang tua yang seperti itu akan menimbulkan kebiasaan kepada anak ketika sudah dewasa, bahkan sudah kerja. Anak masih seperti itu, pulang kerja jam 8 malam, jam 10 malam, capek, lelah, subuh nanti kelewat, gak dibangunkan, wis ben sakit anakku kerja, golek duit. Bahkan ketika SMP, ketika SMA itu anak-anak susah, disuruh sholat, ibu-ibu harus teriak-teriak, bro, ayo dan sholat jam 5 ini loh, orang bendang asar. Teriak-teriak kita, menyuruh anak kita untuk sholat. Telat. Harusnya dari kecil itu dididik, ayo bangun sholat, diajak. Anak usia 0 sampai 7 tahun itu benar-benar usia emas. Anak-anak usia 0 sampai 7 tahun itu emas. Dan anak usia 0 sampai 7 tahun itu kebanyakan meniru dari orang tuanya. Pun boten saya diajari anak itu pinter niru. Saya sering menemui anak-anak itu gayanya tangannya gini, kalau pensil terus bangun. Tak tanya, kamu ini siapa kok kayak gitu? Bapak kalau di rumah seperti itu, pun gak usah diajari anak-anak itu. Anak-anak udah pintar. Dengan apa? Dengan meniru orang tuanya. Ada anak perempuan, saya itu miris dengan pendidikan sekarang. Anak-anak perempuan, anak kecil kelas 2 SD ke sekolah bawa nopo, bawa eyeshadow, eyeliner. Wah gitu, ini aku sopo lagi. Besok lagi bawa lip gloss. Ya Allah. Besok lagi bawa MS Glow. SD nih, Mas 2 SD. Saya tegur orang tuanya. Ternyata yang ditiru siapa? Ibunya. Ibunya yang ditiru di rumah. Wah, ibu di rumah cerewet. Dia ditiru cerewet anaknya itu. Ibunya ini sering berbohong. Wah, sama anaknya akhirnya apa? Ikut sering-sering berbohong. Ini yang kita tidak sadari, ternyata yang merusak anak-anak kita adalah dari lingkungan kita sendiri. Tadi sama, racun hati adalah karena lingkungan pertemanan. Dari orang tua harus menjaga lingkungan pertemanan anak-anak kita. Orang tua harus posesif harus, apalagi pada anak perempuannya. Bapak-bapak yang punya anak perempuannya, benar-benar dijaga, benar-benar dijaga. Karena banyak sekali Bapak. Saya di kampus dulu, ya Allah ya Rabbi. Kelihatannya menutup aurat, iya menutup aurat, tetapi boncengan sama lawan jenis, ya Allah. Ketika bahkan di taman-taman banyak sekali, jadi mereka sudah tidak punya malu. Ciuman di taman, gandengan di taman, mesra saat di taman itu, bahkan padahal itu bukan pasangan halalnya. Ya Rabbi, banyak sekali kita temui seperti itu. Karena apa? Pendidikan kita sebagai orang tua. Sekolah itu
hanya beberapa jam. Sekolah itu, guru itu tidak bisa 24 jam membersami anak. Guru itu tidak selalu ada untuk anak. Tapi kita sebagai orang tua, yang harusnya paham karakter anak kita. Kita sebagai orang tua yang harusnya mengerti kondisi anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak mengerti masalah anak kita. Jangan sampai kita sebagai orang tua tidak paham kondisi anak kita. Nah, itu. Racun-racun hati. Yang pertama tadi, karena pandangan mata yang berlebihan. Makanya kita harus berhati-hati, menundukkan pandangan. Oke, bapak-bapak kalau ngajak istrinya belanja disuruh gadul basah. Wes diklo, nggak usah. Mana kalau jilbab orang kenal malah bikin ayo diklo dan aku nggak boleh. Jadi jaga pandangannya. Bapak-bapak ini jaga pandangannya. Mas-mas harusnya saya ingin ada mas-mas itu kita harus perbanyak menjaga pandangan. Karena ketika kalau di masjid saya di masjid itu ikhwan-ikhwan dipisah. Jadi kita benar-benar tidak ada interaksi dengan lawan jenis. Tetapi ketika nanti sudah keluar, wis pedal mau tuang guru ya Allah. Laki-laki perempuan campur, ini anak muda yang benar-benar harus dibentengi. Bapak, Ibu, ketika suatu negara ingin dihancurkan, siapa yang dihancurkan terlebih dahulu? Anak mudanya, bukan bapak-bapaknya. Bapak-bapaknya pun bukan bisa dihancurkan seperti tua. Bapak ibu-ibu yang pun bisa dikasih racun aja nanti sudah sepuh. Tapi anak-anak muda ini yang selalu diincar oleh para penjajah. Penjajah sekarang itu bukan dengan senjata. Saya sampaikan. Penjajah sekarang bukan dengan pistol, bukan dengan mobil tank, bukan. Penjajah sekarang adalah penjajahan ideologi, penjajahan pemikiran anak-anak muda sekarang. Dirusak pemikirannya. Bahkan 12.000 anak-anak di Indonesia itu stunting, kurang sesendok di masa itu. Diajak berpikir susah, banyak sekali. Bahkan kita saja mencari pejuang-pejuang anak muda itu susah. Mereka lebih asik main HP, game, kumpul sama temen di tongkrongan. Makanya saya ketika di rumah dakwah saya kepada anak muda, saya dekati tongkrongannya. Gak apa-apa, saya mau nongkrong sama mereka. Tapi hanya beberapa yang saya ajak berbicara, yang lainnya biar main gitar dan sebagainya. Beberapa saya ajak berbicara. Terus yang bisa saya ambil saya coba satu-satu diajak ngaji. Yang suka main Mobile Legends anak-anak sekarang, pun saya fasilitasi di masjid. Wah, saya langsung dapat tentangan dari takmir. Oh, soalnya masjid kok tulen HP mas? Ini masjid itu boleh ibadah dan HP. Saya sampaikan Bapak, nyuwun sewu Pak. Ketika anak-anak itu mainnya di tongkrongan, di pos ronda, mereka itu main game sambil miso. Ucapan-ucapan yang terlontar, ucapan-ucapan kotor, keji, hina. Tapi kalau sudah di masjid, diserang di masjid, mosok toh anak-anak bulanan game sedang miso. Di sana mau miso malah berkewo. Diingatkan sama temennya, loh kok kayak miso? Masjid loh jadi miso. Oh iya, Luis ganti, astagfirullah. Perlahan-lahan berubah. Nah ini cara dakwah pendekatan kepada anak-anak. Nah, yang pertama tadi adalah dari pandangan mata, yang kedua adalah dari berbicara yang berlebihan. Makanya dikurangi berbicara berlebihannya. Ibu perbanyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Yang ketiga, makan yang berlebihan. Nah ini juga berbahaya. Makan yang berlebihan itu nanti akan menyebabkan ngantuk. Anak-anak sekarang, bisa sampaikan anak-anak lagi. Kenapa? Karena memang target yang berusaha adalah anak, mulai dari anak-anak. Anak-anak sekarang itu, apalagi anak-anak muda, itu banyak sekali yang jadi anak pemalas kayak wis ning kasur, dolan HP itu spek paling enak seperti itu. Kalau penyakitnya dari situ. Dari apa? Makanan. Hati-hati menjadikan makanan yang dikonsumsi oleh anak-anak sekarang bisa
buat anak-anak, pola pikir anak-anak. Saya pernah survei salah satu TPG ketika itu tablik akbar berkisah. Saya tanya, siapa di sini yang suka makan entek? Enggak ada siapa cuma entek, atas entek. Siapa yang suka makan gayong? Ada yang langsung. Enggak ngerti. Siapa yang suka makan tela? Enggak ada yang langsung. Siapa yang suka makan steak? Ada. Siapa yang suka makan ciki-ciki yang ada hadiahnya? Langsung semua. Anak-anak sekarang suka makanan-makanan instan. Dan orang-orang sekarang, orang tua sekarang juga membiarkan anak itu makan jajanan-jajanan yang instan seperti itu. Padahal itu yang bisa merusak anak. Makanan yang dikonsumsi anak itu bisa mempengaruhi anak. Itu. Yang ketiga tadi makan berlebihan. Yang keempat adalah lingkungan pertemanan. Makanya panjenengan harus bersyukur ketika punya jamaah, punya teman-teman ngaji, punya tetangga-tetangga yang mau diajak ngaji, bersyukur pada Allah. Alhamdulillah tetanggaku masih mau diajak ke masjid. Besok yang belum mau ke masjid diajak. Jangan lelah kita mengajak dalam kebaikan. Yang belum hadir diajak lagi. Jangan berhenti di panjenengan mawon. Panjenengan niki secara tidak langsung panjenengan juga sudah ikut berdakwah. Berdakwah tidak harus di mimbar, berdakwah tidak harus ngomong di depan, tetapi panjenengan ngajak kebaikan itu juga berdakwah. Diajak besok tetangganya yang belum ke masjid. Itu oke, dari panjenengan. Nah, jamaah rahimahumullah, karena sudah jam 6 kurang 6 menit ya, sudah agak lama nih ya, agak lama. Ini mohon kurang lama. Kurang lama. Izin paling utama. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai apa yang kita lakukan dan semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah. Jangan lupa jenengan hati itu berbolak-balik. Makanya kita biasakan berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Terus berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Mari kita akhiri dengan 3 kali istighfar, dilanjut doa kedua orang tua, dilanjut doa kafaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga kita diberikan kesehatan, panjenengan senantiasa diberikan kesehatan, panjenengan pulang dari sini semakin sehat, yang sakit semoga segera sehat, yang kita doakan pulang dari sini nanti rezekinya semakin lancar, bisa keluarga semakin harmonis, terus bisa nanti masuk surga sekeluarga. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.